Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Pada video kali ini saya ingin memberikan penjelasan dan bahkan contoh dan pengalaman berkaitan dengan kemunafikan. Tentu kita tidak senang mendengar kata ini, tetapi acap kali kita juga sebagai pelakunya. Misalnya saja, saya tahu dan mengerti tentang berbagai doktrin, tentang kasih, tentang kebaikan, tentang belas kasihan dan pengampunan. Bahkan bisa jadi saya juga dapat memberikan penjelasan pengertian tentang berbagai esensi iman orang Kristen, mengenal Allah, siapa Kristus, bagaimana Roh Kudus berkarya, berbicara tentang Alkitab, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pengajaran Alkitab. Tentu itu baik dan menjadi dasar di dalam kita melakukan apa saja di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Namun, kita harus menyadari, saya harus menyadari, bahwa iman tidak berhenti pada pengetahuan belaka. Iman tidak hanya berhenti pada pengertian-pengertian yang mendalam, yang mendasar, yang utuh, yang lengkap, yang komprehensif. Iman seharusnya dan sewajarnya diwujudkan dalam keseharian. Itulah sebabnya Yakobus memberi teguran kepada kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Orang beriman tidak melakukan apa yang diyakininya, diimaninya adalah orang munafik. Misalnya saja, saya mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang suka mengampuni. Orang Kristen adalah suka memberi. Orang Kristen adalah orang yang suka untuk menyatakan keadilan. Tetapi kalau ada yang sakit hati dengan saya, atau ada yang saya lukai dengan kata tutur kata saya, atau saya melihat ada orang menderita, tidak makan, tidak minum, bahkan kesulitan di dalam segala hal yang mungkin dia butuhkan, saya tahu, tapi saya tidak menolongnya. Saya membiarkannya. Seperti seseorang yang terluka di pinggir jalan, lalu saya tutup wajah saya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Itulah orang-orang munafik. Secara verbal dan secara pemikiran mendalam dapat dijelaskan tentang iman itu. Misalnya saja, saya mengatakan pada video sebelumnya mengenai menyangkal diri. Tentu itu kan berkaitan dengan pengorbanan, kerelaan, kesungguhan yang datangnya dari hati dengan tulus terhadap suatu kenyataan bahwa saya bersedia untuk menyangkal diri. Bersedia untuk betul-betul mencintai Tuhan lebih dari segala apapun. Dan tidak berorientasi pada diri ketika berhadapan dengan orang susah, ketika berhadapan dengan orang yang tidak adil, saya menempatkan diri di sana memberikan damai dan sejahtera. Dari apa yang saya punya, bahkan dari apa yang saya kekurangan. Sehingga saya tidak disebut orang munafik, tetapi kadangkala saya sendiri, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, melakukan hal yang sama tidak? Lebih senang hura-hura, lebih senang euforia keagamaan, ritual-ritual keagamaan yang tampilannya dilihat publik dan hebat sekali. Tapi sulit untuk membagi, memberi dengan diam-diam. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata dan menyatakan itu kepada kita. Kalau memberi, tangan kanan, tangan kiri tidak usah memberitahu atau diberitahu. Bapak Ibu Saudara, kemunafikan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen beriman. Bukan berarti kalau kita mengampuni keadilan tidak ditegakkan. Bukan berarti kalau kita mengampuni kesucian, kebenaran ditinggalkan, tidak demikian. Tentu moralitas kita harus betul-betul sesuai dengan moralitas Tuhan Allah. Bukankah kita tahu dan kita menyadari bagaimana Tuhan mengampuni orang yang kedapatan berzina? Ia mengungkapkan, silakan lempar batu sampai mati, tetapi kalau di antara orang-orang yang hadir itu satu saja yang tidak berdosa, silakan lakukan. Artinya keadilan tetap ditegakkan, bahkan Tuhan mengampuninya dia
perempuan itu dan berkata, "Perempuan, aku tidak akan melakukan penghukuman, tetapi jangan berbuat dosa lagi." Artinya pengampunan tetap diberikan, kesucian dan keadilan tetap ditegakkan. Itu adalah kehidupan yang realistis. Orang susah membutuhkan bantuan, orang sakit membutuhkan pengobatan, dan orang yang sedang linglung dan bingung membutuhkan penghiburan. Kalau kita orang percaya dan kita tahu itu, kita biarkan dan kita tidak terlibat di dalamnya untuk berempati, berdoa, membagi, memberi dari apa yang ada pada kita, bukankah kita disebut orang-orang munafik? Terlalu banyak pengetahuan teologis, dogmatika, doktrin yang kita serap setiap hari, tetapi terlalu sedikit yang kita bagikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, sama seperti saya juga tidak mau menjadi orang munafik terus-menerus. Saya mau menjadi orang yang realistis sebagai orang Kristen. Artinya memanusiakan manusia di dalam Kristus. Kalau saya punya usaha, lalu saya punya pegawai dan karyawan, dan saya punya uang yang cukup, tentu yang paling utama adalah bagaimana karyawan saya, pegawai saya itu sejahtera. Jangan sampai karyawan dan teman-teman sekerja saya itu mengalami kesulitan, tidak cukup makan, tidak cukup biaya hidup anak-anaknya dan sebagainya. Betapa tidak adilnya kita. Sebagai orang Kristen harus berani berkorban sama-sama untuk sejahtera. Memang proporsional, tentunya kita tidak mungkin sama dengan semua orang, tetapi paling tidak sebagai orang Kristen jangan munafik. Saya tidak mau munafik, tapi saya terus berjuang supaya tidak munafik. Orang pandai berbicara tentang dogma itu banyak. Bapak Ibu bisa temukan di kanal YouTube saya tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita beraksi, menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan karena banjir, karena ketidakadilan, karena ketidakberesan, karena penindasan, karena tidak dapat belas kasihan. Mari kita berjuang, membela yang sulit, bukan membela yang bayar. Kita memang memerlukan suatu perjuangan iman. Siapakah orang-orang yang berjuang seperti itu? Yang rela dan merelakan diri seperti Kristus dengan prinsip inkarnasi dan kenosis. Yang turun dari surga, jadi manusia hidup di antara orang berdosa. Yang mau mengosongkan dirinya, kenosis. Itulah sangkal diri yang final. Kita mungkin, atau saya pastikan bahwa saya pun belum sampai kepada tahap itu. Tetapi saya berjuang. Bagaimana Bapak Ibu? Bersediakah kita berjuang menjadi orang-orang yang realistis, bukan yang munafik? Bukan orang-orang yang pandai secara verbal membela iman, memproklamasikan iman, tetapi tidak memperhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan. Saya tidak setuju dengan Injil sosial, Injil liberal, yang lebih menekankan pada posisi manusianya. Tidak, tentu saya tolak itu. Tapi saya juga tidak setuju kalau iman orang Kristen hanya berhenti di pikiran saja, di kata-kata saja. Sudah biasa kan kita mendengar kata no action talk only. Namun kebiasaan mengatakan itu juga membuat kita jadi orang-orang yang munafik. Kadangkala kita menunjukkan jari kita kepada orang lain, tapi kita lupa menunjukkan jari itu kepada kita. Saya orang munafik. Saya mau tidak lagi munafik. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kiranya renungan singkat ini menolong kita merintrospeksi diri agar tidak menjadi orang munafik seumur hidup. Kita beranjak dari kemunafikan, jadilah orang-orang Kristen yang realistis, mengasihi sesama di dalam Kristus dengan kasih yang benar dan kasih yang suci. Tuhan memberkati kita. Amin.